Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Anda kembali di Metro Siang, dilanjutkan bersama saya Naila Husna. Pemirsa, Ramadan bersama tokoh kali ini kami hadirkan sosok Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso. Bagaimana Budi Waseso memaknai ibadah Ramadannya kali ini di tengah kesibukannya untuk terus memantau dan memastikan stok kebutuhan pangan masyarakat yang kian meningkat di bulan Ramadan. Serta bagaimana Budi Waseso menyeimbangkan kesibukan kerja dan keluarga selama Ramadan ini. Berikut kami hadirkan wawancara bersama Budi Waseso. Kalau aktivitasnya saya tidak pernah berubah ya. Nah sekarang kalau kita bulan Ramadan justru ini kan lebih bermakna untuk kita ya. Yang mengasah keimanan kita, ya kekuatan kita. Tapi tidak berarti bulan Ramadan itu terus kita mengurangi daripada kegiatan kita ya. Nah ini malah waktu kita malah bermanfaat gitu ya dalam bulan Ramadan ini. Dengan kalau kita hubungkan dengan tugas di Bulog, nah itu lebih lagi itu lebih bermanfaat ya dengan bulan Ramadan ini. Karena apa? Kita kan selalu bukan hanya ibadah saja, tapi kan kita juga mengamankan kebutuhan-kebutuhan ibadah tadi ya. Seperti sekarang kalau di bulan puasa Lebaran ini kan kita harus menjaga beberapa stok itu harus aman ya, kebutuhan masyarakat yang menjalankan ibadah itu juga harus aman seperti itu ya. Dan ini harus kita lakukan di seluruh Indonesia ya. Nah seperti itu. Nah kalau bulan Ramadan sendiri puasanya ya kan, ya sepertinya sih biasa saja ya. Artinya tidak pernah berarti itu suatu hal yang berat, apalagi sahurnya umpamanya gitu ya. Karena memang salah satu hal kebetulan itu kebiasaan saya ya, udah kebiasaan bangun pagi ya kan seperti apa. Tapi kan tidak sahur. Tapi kalau Senin Kemis biasa ya kan gitu. Tapi kalau ini bulan Ramadan ya hari-hari biasa juga saya bangun paling telat kan jam 4 gitu kan, jam 4 pagi gitu ya. Nah itu kan habis terus sholat subuh terus ke kantor gitu kan. Nah di bulan Ramadan ini saya juga tidak mengurangi frekuensi pekerjaan saya. Ini kesempatan kita ya melakukan ibadah itu, karena kan kita nggak tahu, kita dikasih umur panjang ya kan, dikasih kesempatan tahun ini beribadah puasa lagi, insya Allah sampai Lebaran. Tahun depan kita juga tidak tahu ya, tapi manfaatkanlah sekarang. Nah kan yang begitu kita diberikan kesempatan untuk ibadah ya kita lakukan ibadah sebaik mungkin gitu ya. Nah kalau kita dengan ikhlas ya kan, wah itu ringan sekali, termasuk mengerjakan sesuatu pekerjaan juga harus ikhlas. Jadi jangan kita bekerja ya kan itu menjadi beban, nggak boleh. Jadi kadang-kadang udah tahu bahwa ini adalah pekerjaan kita, tanggung jawab kita, maka ini adalah perlu keikhlasan kita. Harus ikhlas, karena yakin bekerja yang benar di dalam bulan Ramadan ini pahalanya lebih besar. Ya kan gitu, apalagi ini masalah pangan. Ya kan? Ya sudah, saya bilang sama karyawan-karyawan saya, seluruh jajaran, saya bilang keikhlasan kita lah. Ini dapat pahala yang lebih gitu kalau kita bekerja untuk kepentingan saudara-saudara kita juga yang sedang beribadah dan menjalankan puasa ini gitu. Kita ini punya tanggung jawab ya, bukan hanya ibadah saja ya, punya tanggung jawab. Jadi tradisi-tradisi yang bisa kita lakukan selama tidak mengganggu pekerjaan kita ya tidak apa-apa gitu ya. Nah, sekarang ini kalau kita mau sahur bersama mungkin bisa, tapi begitu buka bersama belum tentu bisa, ya kan gitu kan. Nah seperti tadi kalau seandainya saya harus pulang ke kampung, mungkin keluarga saya bisa, ya kan mewakili saya, tapi saya nggak bisa kan gitu kan. Nah seperti itu, bertemu dengan yang tadinya menjadi budaya kebiasaan kalau di bulan Ramadan ya kan, Lebaran itu kita kumpul gitu. Nah kalau sekarang dengan posisi yang ada sekarang, dengan kita punya tanggung jawab beban ya itu yang utamakan gitu kan ya. Tapi kan tidak mengurangi pahala kita, apalagi mengurangi ibadah kita dengan kita tidak pulang kampung, tidak melaksanakan di kampung, tidak bersilaturahmi di kampung juga kan tidak kan, bisa saja nanti setelah Lebaran gitu. Nah tapi juga dengan 2 tahun yang lalu kita tidak bisa merayakan Lebaran atau pulang kampung, hari ini kan tahun ini khususnya kan pada pulang ke kampung ya, tentunya
mobilitas masyarakat dari kota ke desa-desa banyak sekali. Nah itu kan, satu sisi memang ya yang paling utama bagi saya adalah hikmahnya itu sekarang ya satu bersilaturahmi ya, masyarakat ini bisa bersilaturahmi. Tapi di sisi lain, khususnya untuk kita ya atau di Bulog ini, justru kita ini harus bisa mendukung kelancaran daripada saudara-saudara kita yang pulang mudik, yang beribadah, karena kan sekarang kebutuhan-kebutuhan pokok pasti mulai meningkat dan kita harus jaga semua ya, apalagi kebutuhan beras itu mutlak. Nah menjaga kestabilan ini saya harus sekarang musim panen nih. Nah kita harus sebanyak mungkin menyerap panen-panen para petani, apalagi petani juga butuh untuk kepentingan dia lebaran nanti, ya kan? Kalau nggak kita bantu, kita serap, dia kan juga butuh itu. Nah ini yang kita lakukan. Kemudian juga kebutuhan di luar dari beras, ya, maka saya juga koordinasi dengan Kementerian Pertanian, terus Kementerian Perindustrian, soal dari gula, Kementerian Perdagangan. Nah sekarang di BUMN juga ada Pak Menteri, kan ada klaster pangan. Nah, kita juga bersinergi dengan klaster pangan yang ada di BUMN, sehingga kita menyediakan segala hal yang memang diperlukan oleh masyarakat. Makanya saya bilang setiap hari saya memantau perkembangan harga, perkembangan stok yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Itu real time, karena kita ada terus kita ikuti. Jadi kalau begitu ada gejolak di satu wilayah, kita harus sikapi langsung. Ya, Bulog yang di situ kan pasti harus segera kita gerakan, ya kan? Karena dia punya cadangan, segera gerakan sehingga tadi tidak ada timbul lonjakan kenaikan harga sama keresahan masyarakat. Nah, juga kan jangan sampai juga akhirnya ada panic buying daripada masyarakat ya. Seperti sekarang kan begitu minyak begitu hilang, mereka terus akhirnya panik, akhirnya borong, akhirnya malah kosong. Sama beras juga begitu, kalau nanti informasinya salah dan kebutuhan itu segera terpenuhi, nah image yang terbangun nanti dikira ini udah kekurangan beras nih, maka orang akan memborong sebanyak-banyak beras. Akhirnya nanti ada penumpukan yang berdampak kepada kekurangan gitu. Ya seperti itu sebenarnya gitu. Saya komunikasi saya terbuka semua sebagai karyawan ya. Nah sambil juga ada komunikasi berjenjang. Artinya kan umpama ada masukan karyawan pada saya, biasanya mereka memberikan masukan itu melalui WA kepada saya, ya, memberi saran, masukan langsung. Karena kan terbuka. Saya kan ini kan handphone saya itu kan di WA ada grup-grup itu kan juga pasti sampai ke karyawan. Ya, jadi kalau ada karyawan yang nyampaikan ya saya tanggapi, gitu kan, apapun kan, gitu kan. Ada masukan-masukan baik itu positif maupun negatif, ya saya sikapi gitu. Dan itu harus ya, karena supaya kan satu kita menjaga komunikasi karena kepentingannya untuk perbaikan ya, kebaikan. Nah kedua juga menjaga silaturahmi ya kan. Nah kita juga tahu posisi yang sebenarnya terjadi di lapangan seperti apa secara berjenjang ya kan, dan ada pengawasan secara berjenjang ya. Nah seperti itu.